Bagi masyarakat yang ingin menikmati keindahan laut tanpa harus menempuh perjalanan jauh, Pulau Gusung dapat menjadi salah satu pilihan destinasi wisata. Berlokasi tidak jauh dari kota Makassar, Pulau Pasir ini selalu dipadati pengunjung, terutama menjelang matahari terbenam di sore hari. Berikut selengkapnya. Pulau Gusung menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi masyarakat karena lokasinya yang dekat dengan kota Makassar. Untuk mencapai pulau ini, wisatawan hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit menggunakan perahu dari dermaga penyeberangan. Biaya penyeberangan menuju Pulau Gusung cukup terjangkau, yakni sebesar 25.000 per orang untuk perjalanan pulang pergi. Dengan tarif tersebut, pengunjung dapat menikmati hamparan pasir putih dan panorama laut yang menjadi daya tarik utama kawasan wisata ini. Kalau biasanya itu per orang 25.000 PP. Kalau Pulau Gusung paling 10 menit itu sudah sampai kita di Pulau Gusung. Keramaian mulai terlihat sekitar pukul 5 sore. Pada waktu tersebut, wisatawan berdatangan untuk menyaksikan pemandangan matahari terbenam yang menjadi momen favorit di Pulau Gusung. Danau Mawang di Kabupaten Goa menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu di sore hari. Selain menyuguhkan pemandangan yang asri, kawasan ini juga menjadi lokasi pilihan untuk menikmati matahari terbenam di sore hari. Menjelang sore, kawasan Danau Mawang dipadati pengunjung yang datang bersama keluarga maupun teman. Suasana yang tenang dimanfaatkan warga untuk bersantai sambil menikmati panorama senja di tepi danau. Danau Mawang ini terkenal karena alamnya, sunsetnya yang indah. Terus yang kedua itu tidak berfokus pada satu tempat saja. Tak hanya bersantai, sebagian pengunjung juga menghabiskan waktu dengan memancing di tepi danau. Sementara yang lain memilih berkumpul, berbincang dan melepas penat setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Keindahan alam serta suasana yang nyaman menjadikan Danau Mawang sebagai salah satu destinasi favorit masyarakat Kabupaten Goa. Pemirsa, berbekal kreativitas, seorang ibu rumah tangga di Makassar berhasil menyulap eceng gondok yang semula dianggap gulma menjadi berbagai kerajinan tangan yang cantik dan bernilai jual. Usaha ini tidak hanya menambah penghasilan keluarga, tetapi juga membantu memanfaatkan limbah tanaman menjadi produk yang bermanfaat. Berikut liputannya. Usaha kerajinan eceng gondok ini dirintis sejak tahun 2019. Berbagai produk yang dihasilkan antara lain tempat tisu, hampers, tas, dan juga keranjang. Mengerjakan kan ibu-ibu rumah tangga, mereka tidak fokus ke sini. Mereka di saat ada waktu lenggang baru mereka ini paling 3 hari. Tempat tisu itu paling 2 hari karena dua lapis toh. Kalau memanfaatkan sumber daya alam menjadi apa ya, pundi-pundi uang. Sebelum dianyam, eceng gondok dikeringkan selama sekitar 1 minggu. Lama pengerjaan dan harga produk disesuaikan dengan model, sementara tempat tisu dan hampers menjadi produk yang paling diminati masyarakat. Usaha ini melibatkan 5 ibu rumah tangga yang mengerjakan pesanan dari rumah masing-masing. Melalui pemanfaatan eceng gondok, bahan alami yang sebelumnya kurang dimanfaatkan, kini memiliki nilai jual dan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Citato dibuat dengan ketang asli yang dipotong bergelombang dan rasa sapi panggang yang gurih. Bikin harimu asik terus. Citato, life is never flat. Pemirsa, menjelang tahun ajaran baru 2026, aktivitas jual beli seragam dan perlengkapan sekolah mulai meningkat. Di Pasar Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, para orang tua memadati toko seragam untuk melengkapi kebutuhan sekolah anak. Ya, baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Kota Makassar. Bisa dilihat di belakang saya, aktivitas Pasar Sungguh Minasa hingga siang hari ini masih dipadati oleh pengunjung atau warga yang tengah berburu kebutuhan sehari-hari, terutama pada perlengkapan sekolah untuk memasuki tahun ajaran baru. Suasana Pasar Sungguh Minasa tampak lebih ramai dari biasanya. Sejak pagi, para orang tua berburu seragam dan perlengkapan sekolah.
mulai dari seragam hingga berbagai atribut pelengkap. Banyak orang tua memilih berbelanja lebih awal agar tidak kehabisan ukuran serta memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah siap sebelum hari pertama masuk. Saya memilih membeli sekarang supaya tidak terlalu berdesakan kalau mengambil caranya berdesakan. Saya memilih membeli di pasar karena saya bisa langsung lihat barangnya dan agak lebih murah ketimbang saya membeli online, belum tentu ketahuan apakah bajunya bagus atau tidak. Selain seragam, perlengkapan seperti tas, sepatu, topi, dasi, ikat pinggang, dan kaos kaki juga banyak dicari. Meski harga seragam mengalami kenaikan akibat meningkatnya biaya bahan baku dan produksi, minat masyarakat untuk berbelanja tetap tinggi. Para pedagang berharap meningkatnya penjualan terus berlanjut hingga tahun ajaran baru dimulai. Momen ini pun kembali menjadi periode yang membawa keuntungan bagi pedagang seragam sekolah di Pasar Sungguh Minasa. Dalam dimulainya tahun ajaran baru 2026, permintaan seragam dan perlengkapan sekolah mulai meningkat. Di Pasar Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, sejumlah pedagang mengaku penjualan mengalami kenaikan seiring banyaknya masyarakat yang mulai mempersiapkan kebutuhan sekolah anak. Memasuki masa libur sekolah menjelang tahun ajaran baru 2026, penjualan seragam sekolah di Pasar Sungguh Minasa, Kabupaten Goa mengalami peningkatan. Sejumlah toko mulai ramai didatangi masyarakat yang mencari berbagai kebutuhan sekolah. Para pedagang mengaku telah menambah stok sejak awal libur untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan. Kalau penjualan hari biasa dengan ini, ada pembeli kalau ini naik. Setiap tahun itu pasti naik. Apalagi ini plastik naik. Jadi semuanya naik itu kalau seragam sekolah tiap tahun pasti naik. Ada perubahan harga. Selain seragam, perlengkapan seperti tas, sepatu, topi, dasi, ikat pinggang, dan kaos kaki juga banyak dicari. Meski harga seragam mengalami kenaikan akibat meningkatnya biaya bahan baku dan produksi, minat masyarakat untuk berbelanja tetap tinggi. Para pedagang berharap meningkatnya penjualan terus berlanjut hingga tahun ajaran baru dimulai. Momen ini pun kembali menjadi periode yang membawa keuntungan bagi pedagang seragam sekolah di Pasar Sungguh Minasa. Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026, sejumlah sekolah mulai melakukan berbagai persiapan untuk menyambut peserta didik baru. Di SD Impres Pacinongan, Kabupaten Goa, jumlah pendaftar bahkan telah melampaui kuota yang telah disediakan pihak sekolah. Menjelang tahun ajaran baru, para guru di SD Impres Pacinongan melakukan pengecatan dan membersihkan lingkungan sekolah agar suasana belajar lebih nyaman bagi para siswa. Sementara itu, minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di SD Impres Pacinongan cukup tinggi. Kesiapan di sini yaitu mulai dari evaluasi pembelajaran sebelumnya, menyusun perangkat ajar, persiapan mental, dan merancang aktivisasi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kalau kuota yang diterima itu 64 siswa. Tapi pendaftar sudah melebihi. Itu saja jalur apalagi zonasi. Hingga menjelang tahun penutupan pendaftaran, jumlah calon peserta didik telah melampaui kuota yang disediakan. Pemirsa, cuaca di Kota Makassar hari ini diperkirakan cerah berawan sejak pagi hingga sore hari. Meski demikian, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada potensi angin kencang pada siang hari hingga sore hari. Berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari,
serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Pemirsa, tumpukan sampah di sepanjang Jalan Tamangapa Utara, Kota Makassar menjadi perhatian warga. Selain menimbulkan bau tidak sedap, sampah yang meluber hingga ke bawah jalan juga mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Tumpukan sampah terlihat menumpuk di sepanjang Jalan Tamangapa Utara. Kondisi ini dikeluhkan warga dan pengguna jalan karena sebagian sampah meluber hingga ke bahu jalan. Selain mengganggu pemandangan, sampah juga menimbulkan bau tidak sedap serta berpotensi membahayakan pengendara akibat menyempitnya ruang jalan. Ini sudah sangat meresahkan, membuat jalanan menjadi bau, kotor, macet, dan tumpukan sampah yang mulai menggunung ini sudah mulai menutupi sebagian badan jalan. Dan kami memohon dari pemerintah kota agar segera menangani dengan tuntas, bukan pada saat ada liputan saja begitu. Warga berharap pemerintah terkait dapat melakukan pengangkutan sampah secara rutin dan meningkatkan penanganan di lokasi tersebut. Keberadaan sampah yang terus menumpuk dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan jika tidak segera ditangani. Ya pemirsa, kemacetan masih menjadi persoalan yang dihadapi pengguna jalan di Jembatan Kembar Kabupaten Goa. Jalur yang merupakan akses utama penghubung Kabupaten Goa dan Kota Makassar ini dipadati kendaraan setiap hari, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Kepadatan lalu lintas kembali terjadi di kawasan Jembatan Kembar Kabupaten Goa. Ribuan kendaraan roda 2 maupun roda 4 melintasi jalur ini setiap hari karena menjadi akses utama yang menghubungkan Kabupaten Goa dengan Kota Makassar. Kondisi ini umumnya terjadi pada pagi hari saat masyarakat berangkat bekerja dan bersekolah, serta kembali meningkat pada sore hari ketika aktivitas usai. Tingginya volume kendaraan membuat laju kendaraan melambat dan waktu tempuh pengguna jalan menjadi lebih lama. Ya, saya setiap hari lewat di Jembatan Kembar. Di Jembatan Kembar ini memang sering macet setiap hari, apalagi di hari kerja. Para pengguna jalan berharap adanya pengaturan arus lalu lintas dan penanganan dari pemerintah agar kepadatan di jalur penghubung Goa Makassar dapat berkurang, terutama pada jam-jam sibuk. Demikian informasi yang dapat kami sajikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rafa beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Cat News. Cuaca panas, merasa lelah, dan haus saat beraktivitas. Tapi bingung, mau minum apa? Minum Oker Sweet. Oker Sweet, kembalikan ion tubuh. Otska.